Setiap pagi, Anda bangun dengan tubuh kaku, mudah lelah, dan harus minum beberapa obat agar bisa beraktivitas. Tekanan darah naik, kolesterol tinggi, sendi nyeri, tidur sering terbangun malam hari. Jika ini yang Anda alami, maka video ini memang untuk Anda. Video ini akan menunjukkan bagaimana bawang putih, bahan dapur yang setiap hari ada di rumah Anda, bisa membantu tubuh lansia bekerja lebih tenang dari dalam. Bukan teori, bukan mitos, dan bukan pengobatan rumit. Jika bawang putih digunakan dengan cara yang benar, tubuh Anda bisa mendapatkan manfaat nyata untuk jantung, pembuluh darah, daya ingat, sendi, dan tenaga harian. Banyak orang makan bawang putih selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah merasakan manfaatnya karena caranya salah. Di video ini, Anda akan tahu cara menggunakan bawang putih yang tepat untuk usia di atas 65 tahun. Apa manfaatnya, bagaimana mengonsumsinya, dan siapa yang harus berhati-hati. Yang terpenting, setelah menonton, Anda tahu apa yang bisa mulai dilakukan besok pagi tanpa biaya mahal dan tanpa ketergantungan obat. Jika Anda sedang berusia di atas 65 tahun dan ingin mencoba cara alami ini, tuliskan angka 10 di kolom komentar sekarang. Angka itu akan menjadi tanda bahwa Anda siap mulai hidup lebih sehat. Tekanan darah yang terus naik bukan masalah kecil. Semakin bertambah usia, pembuluh darah menjadi kaku. Aliran darah menyempit. Jantung harus memompa lebih keras setiap saat. Inilah alasan mengapa banyak lansia mudah lelah, dada terasa berat, dan napas cepat saat berjalan sebentar. Bawang putih membantu mengurangi beban kerja jantung dari akarnya. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan membuat pembuluh darah lebih rileks. Saat pembuluh darah lebih lebar, tekanan di dalamnya otomatis menurun. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Manfaat ini muncul ketika bawang putih digunakan dengan cara yang benar. Bawang putih tidak bekerja maksimal jika langsung dimasak saat masih utuh. Zat aktif yang dibutuhkan tubuh baru terbentuk setelah bawang putih dihancurkan. Cara paling sederhana untuk usia lanjut adalah ini. Ambil 1 siung bawang putih. Geprek atau cincang halus. Diamkan sekitar 10 menit sebelum dikonsumsi atau dimasak ringan. Waktu ini penting agar senyawa aktif terbentuk sempurna. Untuk lambung yang kuat, bawang putih bisa dikonsumsi mentah dalam jumlah kecil pada pagi hari. Untuk lambung yang sensitif, bawang putih bisa dipanggang sebentar tanpa minyak hingga lunak. Keduanya tetap memberi manfaat untuk tekanan darah jika dilakukan rutin. Gunakan bawang putih sebagai pendukung harian, bukan pengganti obat secara mendadak. Tujuannya adalah membantu jantung bekerja lebih ringan dari hari ke hari. Dengan aliran darah yang lebih tenang, tubuh terasa lebih stabil dan tidak cepat lelah. Ingat satu hal penting, tekanan darah yang lebih tenang berarti risiko masalah serius juga lebih rendah. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini dan ingin jantung bekerja lebih ringan, tuliskan angka 1 di kolom komentar sekarang. Kolesterol tinggi membuat aliran darah tidak lancar. Lemak jahat menempel di dinding pembuluh darah dan mempersempit jalurnya. Akibatnya, darah mengalir lebih lambat dan risiko masalah serius meningkat tanpa terasa. Bawang putih membantu mengatasi masalah ini dari dalam. Zat aktif di dalam bawang putih membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga keseimbangan lemak dalam darah. Ketika kolesterol jahat berkurang, dinding pembuluh darah menjadi lebih bersih dan aliran darah lebih lancar. Hal penting yang perlu dipahami adalah cara penggunaannya. Jika bawang putih langsung dimasak pada suhu tinggi, manfaatnya banyak yang hilang. Karena itu, langkah kecil sebelum memasak sangat menentukan hasilnya. Gunakan cara sederhana ini. Ambil 1 siung bawang putih, hancurkan atau cincang halus. Diamkan sekitar 10 menit sebelum dimasak ringan atau dikonsumsi. Langkah ini membantu zat aktif bekerja lebih optimal untuk mengontrol kolesterol. Untuk penggunaan harian, bawang putih cukup dikonsumsi dalam jumlah kecil tetapi rutin. Tidak perlu berlebihan.
Tujuannya bukan efek cepat, tetapi perbaikan bertahap yang stabil. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, bawang putih bukan pengganti obat secara langsung. Namun, jika digunakan dengan benar dan konsisten, bawang putih membantu menjaga lemak darah tetap lebih terkendali. Dengan aliran darah yang lebih bersih, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Ingat baik-baik, kolesterol yang lebih terkontrol berarti pembuluh darah bekerja lebih aman dalam jangka panjang. Jika Anda memahami poin ini dan ingin mulai menjaga kolesterol dengan cara alami, tuliskan angka 2 di kolom komentar sekarang. Risiko stroke sering datang tanpa tanda yang jelas. Salah satu penyebab utamanya adalah darah yang terlalu kental dan mudah menggumpal. Ketika gumpalan kecil menyumbat aliran ke otak, akibatnya bisa sangat serius dan terjadi tiba-tiba. Bawang putih membantu mengurangi risiko ini dengan cara menjaga darah tetap mengalir lebih lancar. Senyawa alaminya membantu mencegah keping darah saling menempel terlalu kuat. Hasilnya, darah tidak mudah membentuk sumbatan mendadak. Manfaat ini hanya bekerja jika bawang putih digunakan dengan benar dan tidak berlebihan. Gunakan bawang putih sebagai pendukung harian, bukan sebagai obat keras. Tujuannya adalah menjaga aliran darah tetap stabil dari hari ke hari. Cara aman untuk usia lanjut sangat sederhana. Ambil 1 siung bawang putih. Geprek atau cincang. Diamkan sekitar 10 menit, kemudian konsumsi mentah dalam jumlah kecil atau masak ringan tanpa suhu tinggi. Hal penting yang perlu diperhatikan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah medis, jangan menambah bawang putih dalam jumlah besar tanpa konsultasi. Untuk penggunaan biasa sebagai bahan makanan harian, bawang putih tetap aman bila dikonsumsi wajar. Dengan aliran darah yang lebih lancar dan tidak mudah menggumpal, risiko masalah mendadak bisa ditekan. Ini bukan hasil instan, tetapi perlindungan perlahan yang bekerja setiap hari. Ingat satu hal ini, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jika Anda ingin menjaga aliran darah tetap aman dan mengurangi risiko stroke, tuliskan angka 3 di kolom komentar sekarang. Daya ingat yang menurun bukan tanda lemah semata. Pada usia lanjut, otak mudah rusak oleh peradangan ringan dan stres oksidatif yang berlangsung lama. Akibatnya, konsentrasi menurun, pikiran terasa lambat, dan mudah lupa hal sederhana. Bawang putih membantu melindungi otak dari proses ini. Zat alaminya bekerja menjaga sel saraf dari kerusakan bertahap. Dengan perlindungan ini, komunikasi antar sel otak tetap lebih stabil dan fungsi ingatan lebih terjaga. Manfaat ini tidak membutuhkan dosis besar. Yang dibutuhkan adalah penggunaan rutin dan cara yang tepat. Bawang putih harus dihancurkan agar senyawa pelindungnya aktif dan bisa bekerja untuk sistem saraf. Cara paling praktis untuk usia lanjut adalah sebagai berikut. Ambil 1 siung bawang putih. Geprek atau cincang halus. Diamkan sekitar 10 menit. Setelah itu bisa dikonsumsi mentah dalam jumlah kecil atau dimasak ringan. Gunakan bawang putih sebagai bagian dari pola makan harian, bukan sebagai obat instan. Tujuannya adalah menjaga otak tetap tajam dari hari ke hari, bukan mengejar hasil cepat. Otak yang lebih terlindungi membantu Anda berpikir lebih jernih, lebih fokus, dan lebih percaya diri dalam aktivitas sehari-hari. Ingat satu hal penting, menjaga daya ingat lebih mudah daripada memulihkannya setelah menurun. Jika Anda ingin menjaga pikiran tetap jernih dan daya ingat tetap terjaga, tuliskan angka 4 di kolom komentar sekarang. Kesemutan, kebas, atau rasa panas di tangan dan kaki bukan hal sepele. Ini sering terjadi karena saraf tidak mendapatkan aliran darah dan nutrisi yang cukup. Jika dibiarkan, sensasi ini bisa makin sering muncul dan mengganggu tidur serta aktivitas harian. Bawang putih membantu memperbaiki kondisi ini dari 2 arah sekaligus. Pertama, bawang putih membantu aliran darah ke saraf menjadi lebih lancar. Kedua, bawang putih membantu menurunkan peradangan ringan yang merusak jaringan saraf secara perlahan.
Manfaat ini penting bagi usia lanjut, terutama bagi yang memiliki gula darah mudah naik atau pernah mengalami gangguan saraf ringan. Saraf yang mendapat suplai darah lebih baik akan bekerja lebih stabil, dan sensasi tidak nyaman berkurang. Cara penggunaannya tetap sederhana dan aman. Ambil 1 siung bawang putih, geprek atau cincang hingga hancur. Diamkan sekitar 10 menit agar senyawa aktif terbentuk. Setelah itu, bisa dikonsumsi mentah dalam jumlah kecil atau dimasak ringan tanpa minyak berlebihan. Tidak perlu dosis besar. Yang dibutuhkan adalah konsistensi setiap hari. Penggunaan berlebihan justru tidak memberi manfaat tambahan. Dengan saraf yang lebih tenang, tangan dan kaki terasa lebih nyaman. Tidur menjadi lebih nyenyak. Dan tubuh tidak mudah terganggu oleh rasa tidak enak yang muncul tiba-tiba. Ingat baik-baik, saraf yang dirawat sejak dini lebih mudah dijaga daripada diperbaiki saat sudah rusak berat. Jika Anda sering merasakan kesemutan atau kebas dan ingin mengatasinya secara alami, tuliskan angka 5 di kolom komentar sekarang. Nyeri sendi dan kaku saat bangun pagi bukan hal yang harus diterima begitu saja. Masalah utamanya adalah peradangan ringan yang terjadi terus-menerus di dalam sendi. Peradangan ini membuat sendi terasa panas, kaku, dan sulit digerakkan. Bawang putih membantu mengurangi peradangan ini dari dalam tubuh. Senyawa alaminya membantu menekan proses yang memicu rasa nyeri dan pembengkakan pada sendi. Ketika peradangan berkurang, sendi bisa bergerak lebih ringan dan rasa kaku perlahan menurun. Manfaat ini sangat penting bagi usia lanjut yang ingin tetap aktif tanpa rasa sakit berlebihan. Bawang putih tidak bekerja sebagai pereda nyeri instan, tetapi membantu memperbaiki kondisi sendi secara bertahap. Cara penggunaannya tetap sederhana. Ambil 1 siung bawang putih, geprek atau cincang hingga hancur. Diamkan sekitar 10 menit agar zat aktifnya terbentuk. Setelah itu bisa dikonsumsi mentah dalam jumlah kecil atau dimasak ringan tanpa minyak berlebih. Gunakan bawang putih secara rutin sebagai bagian dari pola makan harian. Tidak perlu dosis besar, yang penting adalah konsistensi setiap hari. Dengan peradangan sendi yang lebih terkendali, gerakan terasa lebih nyaman. Bangun pagi menjadi lebih mudah, dan aktivitas harian tidak lagi terlalu dibatasi oleh rasa nyeri. Ingat satu hal penting, sendi yang dirawat dengan baik memberi Anda kebebasan bergerak lebih lama. Jika Anda sering merasakan nyeri atau kaku pada sendi dan ingin bergerak lebih nyaman, tuliskan angka 6 di kolom komentar sekarang. Racun menumpuk perlahan di dalam tubuh seiring usia bertambah. Asap kendaraan, sisa pestisida dari makanan, logam berat dari lingkungan. Semua ini membebani hati dan ginjal setiap hari. Ketika fungsi hati dan ginjal melambat, tubuh terasa lebih berat, mudah lelah, kurang segar, dan pemulihan menjadi lebih lambat. Bawang putih membantu tubuh membersihkan racun dari tingkat sel. Senyawa alaminya mendukung kerja hati dalam mengaktifkan proses detoksifikasi. Racun lebih mudah diikat dan dikeluarkan melalui urin dan keringat. Manfaat ini tidak memerlukan jumlah besar. Yang penting adalah cara penggunaan yang benar dan konsisten. Bawang putih harus dihancurkan agar zat aktifnya bekerja maksimal. Cara paling praktis untuk usia lanjut adalah ini. Ambil 1 siung bawang putih, geprek atau cincang, diamkan sekitar 10 menit. Setelah itu, konsumsi dalam jumlah kecil atau masak ringan tanpa suhu tinggi. Gunakan sebagai bagian dari pola makan harian, bukan sebagai pembersih instan. Tujuannya adalah mengurangi beban hati dan ginjal sedikit demi sedikit. Dengan sistem detoksifikasi yang lebih lancar, tubuh terasa lebih ringan, energi harian lebih stabil, dan rasa tidak nyaman berkurang. Ingat satu hal penting, hati dan ginjal yang tidak terbebani membantu Anda tetap bertenaga lebih lama. Jika Anda ingin membantu tubuh membersihkan racun secara alami, tuliskan angka 7 di kolom komentar sekarang.
Sering terbangun malam hari untuk buang air kecil bukan hal sepele. Tidur terputus membuat tubuh tidak pulih dengan baik. Akibatnya, pagi terasa lemas, kepala berat, dan tenaga cepat habis. Masalah ini sering berkaitan dengan peradangan ringan pada saluran kemih dan kelenjar prostat pada usia lanjut. Ketika peradangan ini dibiarkan, dorongan buang air kecil muncul lebih sering, terutama malam hari. Bawang putih membantu mengurangi peradangan tersebut dari dalam. Senyawa alaminya mendukung jaringan di sekitar saluran kemih agar lebih tenang dan tidak mudah teriritasi. Dengan kondisi yang lebih stabil, frekuensi buang air kecil di malam hari bisa berkurang secara bertahap. Cara penggunaannya tetap sederhana dan aman. Ambil 1 siung bawang putih. Geprek atau cincang hingga hancur. Diamkan sekitar 10 menit. Setelah itu, konsumsi dalam jumlah kecil atau masak ringan tanpa minyak berlebih. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan bawang putih secara rutin dan hindari konsumsi berlebihan menjelang tidur. Tujuannya adalah membantu tubuh lebih tenang di malam hari, bukan merangsang kerja pencernaan. Dengan tidur yang lebih utuh, tubuh memiliki waktu cukup untuk memperbaiki diri. Bangun pagi terasa lebih segar, dan energi siang hari menjadi lebih stabil. Ingat satu hal penting, tidur yang nyenyak adalah dasar kesehatan usia lanjut. Jika Anda sering terbangun malam hari dan ingin tidur lebih nyenyak, tuliskan angka 8 di kolom komentar sekarang. Tubuh cepat lelah bukan karena usia semata. Masalah utamanya adalah aliran oksigen dan energi ke otot tidak optimal. Ketika jantung dan pembuluh darah bekerja kurang efisien, tenaga harian cepat habis meski aktivitas ringan. Bawang putih membantu memperbaiki kondisi ini dengan mendukung sirkulasi dan pemanfaatan oksigen. Saat aliran darah lebih lancar, otot menerima energi lebih baik dan pemulihan menjadi lebih cepat. Hasilnya, tubuh terasa lebih kuat dan tidak mudah kehabisan tenaga. Manfaat ini tidak membutuhkan dosis besar atau cara rumit. Kuncinya adalah penggunaan yang tepat dan konsisten. Bawang putih harus dihancurkan agar zat aktifnya bekerja maksimal untuk mendukung energi alami tubuh. Cara praktis untuk usia lanjut tetap sama. Ambil 1 siung bawang putih, geprek atau cincang halus. Diamkan sekitar 10 menit. Kemudian konsumsi dalam jumlah kecil atau masak ringan tanpa minyak berlebih. Gunakan bawang putih sebagai pendukung aktivitas harian, bukan sebagai penambah tenaga instan. Tujuannya adalah menjaga stamina tetap stabil dari pagi hingga sore. Dengan energi yang lebih terjaga, Anda bisa bergerak lebih lama tanpa cepat lelah. Aktivitas terasa lebih ringan, dan tubuh tidak mudah kehilangan semangat. Ingat satu hal penting, energi yang stabil memberi Anda kebebasan untuk tetap aktif dan mandiri. Jika Anda ingin menjaga tenaga harian agar tidak cepat habis, tuliskan angka 9 di kolom komentar sekarang. Anda sudah melihat satu hal penting hari ini. Banyak masalah di usia lanjut tidak selalu harus diselesaikan dengan menambah obat. Tubuh sering hanya membutuhkan dukungan yang tepat, dilakukan dengan cara yang benar. Bawang putih bukan obat ajaib. Namun, ketika digunakan secara rutin dan bijak, bawang putih membantu tubuh bekerja lebih tenang. Jantung lebih ringan, aliran darah lebih lancar, pikiran lebih jernih, sendi lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan tenaga harian lebih stabil. Kuncinya bukan jumlah besar. Kuncinya adalah cara dan konsistensi. 1 siung. Dihancurkan. Ditunggu sekitar 10 menit. Dan digunakan setiap hari sebagai bagian dari pola makan. Anda tidak perlu menunggu kondisi memburuk untuk mulai peduli. Anda juga tidak perlu perubahan besar dalam 1 malam. Cukup 1 langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulai besok pagi, siapkan bawang putih dengan cara yang benar. Lihat bagaimana tubuh Anda merespons dalam beberapa minggu ke depan. Perubahan kecil sering membawa hasil yang besar jika dilakukan dengan sabar.
Jika Anda benar-benar ingin mulai hidup lebih sehat dan mandiri di usia lanjut, tuliskan angka 10 di kolom komentar sekarang. Dan jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain yang sedang Anda rasakan, tuliskan angka 1 disertai pertanyaan Anda. Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, karena kesehatan yang baik akan terasa lebih bermakna jika dijalani bersama.